Silakan duduk kembali. Pujian kita yang kedua, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, biarlah rohmu bekerja, dan saatku memujimu, biarlah kau bertahta di atas segala pujian. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita ulangi pujian kita, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat dipersilakan berdiri. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang, dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai
dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ya Tuhan. Jadi dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Hati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, pernaunganmu tetap tentram, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Kembali saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaik. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Dan percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru CP Juista Krispita. Sebelumnya kita memuji Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu dengan berharap.
kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita ulangi pujian kita, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan, Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang baik, yang mengasihi seluruh kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, yang Tuhan terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih 1 minggu lamanya, Tuhan telah menyertai kami semua di dalam berbagai aktivitas tanggung jawab kami masing-masing, sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya, semua karena anugerah Tuhan. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan serta kekuatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh nikmati di dalam kehidupan yang Tuhan masih beri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan telah tolong dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama dalam tempat ini datang memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan beri. Terima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah yang kami lakukan.
kami boleh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan kiranya Tuhan yang akan terus memperlengkapi kehidupan kami, agar kami dilayakkan untuk mengangkat puji-pujian kami ke dalam tangan Tuhan dan memuji Engkau di dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, sehingga Tuhan yang akan memperlengkapi kami untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan, di mana berkat kemurahan Tuhan, Tuhan terus limpahkan bagi jemaat-Mu. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Gasifora, bersyukur bersama dengan Bapak Set Ada Aroan, bersyukur bersama dengan Ibu Kristina Saleng dan juga anak kekasih Shalom Randelayu. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan beri bagi setiap umat-Mu. Kiranya melalui pertambahan usia yang Tuhan beri bagi setiap umat Tuhan, kiranya berkat pertolongan Tuhan juga semakin bertambah bagi umat-Mu, dan iman jemaat Tuhan semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu bersama dengan Miss Lia dan suami, juga Ibu Yeni dan juga Bapak Penatua Yohanes Muhajianto. Terima kasih Tuhan, sehingga beberapa hari yang lalu Tuhan telah tolong sehingga jemaat Tuhan boleh tiba di Samarinda, boleh berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan terus kembalikan kekuatan, dan Tuhan terus memakai kehidupan umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pun kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Velin. Terima kasih Tuhan, di mana pada hari Jumat yang lalu Tuhan telah menolong anak-Mu boleh melakukan tindakan operasi untuk mengangkat amandel yang ada pada bagian tenggorokan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan beri bagi anak-Mu, sehingga boleh terlaksana dengan baik tindakan operasi yang boleh dilakukan. Biarlah Tuhan yang akan berikan pemulihan bagi anak kekasih untuk tidak menghalangi anak-Mu untuk melanjutkan pendidikan yang Tuhan percayakan baginya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebelum kami memohon berkat kemurahan di dalam ibadah kami, doa kami yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati mengakui bahwa kami manusia berdosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali jatuh di dalam dosa. Untuk itu Tuhan, kami memohon ampun kepadamu untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, baik melalui tindakan kami, perbuatan kami, perkataan kami, maupun pikiran kami. Tuhan, ampunilah kami, sehingga Tuhan yang akan melayakkan kami untuk mengangkat pelayanan, bahkan memuji Engkau di dalam ibadah kami yang kami lakukan pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati setiap keluarga yang ada. Berikanlah terus kesehatan, kekuatan, serta perlindungan bagi setiap anggota keluarga yang ada. Kiranya Tuhan yang akan terus menjaga keharmonisan di dalam setiap keluarga, sehingga jauhkanlah mereka dari berbagai konflik dan perpecahan. Dan Tuhan yang akan terus menyertai setiap orang tua agar diberikan hikmat dapat mendidik anak-anak dengan baik, dan juga bimbinglah setiap anak-anak Tuhan agar mereka dapat menghormati orang tua mereka. Bahkan kiranya Tuhan yang akan terus memberkati setiap keluarga yang ada, menjadi tempat yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera di dalam keluarga umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pun datang berdoa kepadamu untuk setiap usaha dan pekerjaan umat Tuhan, baik yang ada di kota Samarinda ini maupun yang ada di luar kota Samarinda. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang sedang mereka tekuni, sehingga apapun itu Tuhan yang akan buat semuanya berhasil.
pun kami pun dapat datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap pergumulan, untuk setiap harapan dan kerinduan jemaat Tuhan di tempat ini. Jika ada dari antara jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, kami memohon kepadamu Tuhan, berikan pemulihan. Kami tetap berdoa kepadamu untuk Ibu Selvi, berdoa untuk kakek Atali, Ibu Marna, anak kekasih Velin, bahkan anak kekasih Saen dan juga hambamu Ibu Pendeta yang dalam proses pemulihan pasca operasi. Kami memohon kepadamu Tuhan dengan belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan pemulihan bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang akan memberikan mereka pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Pun juga kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang merindukan pekerjaan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang merindukan keturunan, yang sedang merindukan pasangan hidup, bahkan yang sedang bergumul dengan pengadaan rumah tempat tinggal dan yang juga sedang membangun. Kiranya Tuhan yang akan bukakan jalan keluar bagi setiap umat Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan umat-Mu suatu saat sesuai dengan waktu terbaik Tuhan, biarlah Tuhan yang nyatakan bagi setiap umat-Mu. Kami pun datang berdoa kepadamu Tuhan untuk umat Tuhan yang berputus asa. Berikanlah pengharapan bagi umat-Mu yang tidak setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan, datang menyerahkan seluruh kehidupan mereka, melihat bagaimana Tuhan berkarya. Ketika kami mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk datang menyerahkan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati persekutuan kami, mulai dari sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum wanita, bahkan persekutuan kaum pria dan seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah sehingga persekutuan ini dapat menjadi wadah bagi kami untuk saling mengasihi serta senantiasa setia dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan, dan kiranya persekutuan ini dapat menjadi wadah bagi kami untuk terus melayani Tuhan dan membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk kedua gembala kami di tempat ini. Berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Yarahmel, berdoa untuk hambamu Ibu Pendeta Meli. Kiranya Tuhan yang akan terus mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kedua hamba Tuhan, dapat menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, dan kiranya Tuhan yang akan memampukan kedua hambamu untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kedua hamba Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk hambamu Bapak Pendeta yang tidak bersama-sama kami dalam tempat ini, yang saat ini sedang mengangkat pelayanan di Gereja Kibai Jemaat Sebulu. Biarlah Tuhan yang akan terus tolong hambamu sehingga ketika pulang sebentar kembali di tempat ini berjumpa kembali dengan kami, kiranya Tuhan tolong pelihara dalam perjalanan boleh tiba dengan selamat, dan Tuhan memberkati pelayanan yang sedang dikerjakan. Kami pun datang berdoa kepadamu Tuhan untuk para penatua, diaken, pengurus-pengurus intragerejawi. Berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu dan setiap aktivis-aktivis gereja. Biarlah Tuhan yang akan terus memampukan, berikan hikmat kemampuan dari Tuhan untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga pelayanan yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik. Terus tanamkan kesetiaan dalam diri setiap umat Tuhan yang Tuhan telah percayakan dalam pekerjaan pelayanan umat Tuhan. Bahkan kami pun datang berdoa, kiranya Tuhan yang akan terus menjaga persatuan di antara setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, agar kami terus semua dapat bertumbuh di dalam iman dan saling melayani satu dengan yang lain. Kami pun datang berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang berada di luar kota, baik karena tugas pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati setiap umat Tuhan, sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk Ibu Penatua Meriani Gatman yang pada saat ini bersama keluarga masih berada di Jogja. Berikanlah terus kekuatan kesehatan, berikanlah terus perlindungan bagi mereka, sehingga kapan akan berencana untuk kembali, kiranya Tuhan yang akan terus bukakan jalan keluar, sehingga
hamba-Mu boleh kembali bersama-sama dengan kami berjumpa untuk kembali bersama-sama menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami pun datang berdoa kepadamu Tuhan untuk anak-anak jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan mereka terus boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang akan datang menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, sehingga boleh dijalani dengan baik, bahkan berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak jemaat-Mu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di dalam pendidikan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan dapat mempersiapkan diri mereka untuk memasuki pelajaran yang baru, ada yang akan masuk pada hari esok. Kiranya Tuhan juga bukakan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri mereka untuk kembali menerima setiap pelajaran yang akan diberikan kepada mereka. Bahkan Tuhan yang akan menyiapkan masa depan terbaik bagi anak-anak jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pun datang berdoa kepadamu untuk program pelayanan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati program pelayanan dalam tahun 2026 ini. Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan sajalah dipuji dan dipermuliakan. Berkati setiap seksi-seksi yang ada, pengurus yang ada, boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Diberikan hikmat kemampuan dari Tuhan untuk mengemban tugas yang telah dipercayakan bagi setiap umat-Mu. Berikan kesetiaan bagi setiap umat Tuhan untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi umat-Mu. Juga kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk pembangunan gedung gereja dan juga penyelesaian pastori di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati, bahkan siapkan setiap berkat-berkat Tuhan untuk melanjutkan pembangunan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk rencana pada tanggal 18 yang akan datang akan dilaksanakan ibadah syukuran pastori di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik dan nama Tuhanlah dipuji dipermuliakan, bahkan mampukan kami untuk bekerja sama untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami pun datang berdoa kepadamu Tuhan untuk sekolah-sekolah tinggi teologi, baik dosen dan mahasiswa. Biarlah Tuhan yang akan terus berikan kemampuan bagi mereka, sehingga Tuhan memberkati, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami pun datang berdoa kepadamu untuk setiap badan pengurus sinode. Kiranya Tuhan memberikan mereka terus hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan, memberkati setiap pengurus yang ada sehingga mereka boleh bersama-sama untuk bekerja sama untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam organisasi Gereja Kibait. Demikian juga kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk pelayanan kami sepekan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan Tuhan yang akan turut campur tangan dalam pelayanan yang akan kami kerjakan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup akan menolong setiap anak-anak-Mu untuk terus datang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati bangsa kami. Peliharalah bangsa kami. Kiranya kedamaian dan kekuatan tetap terjaga dalam bangsa kami dengan baik. Dan jauhkanlah segala bangsa kami dari berbagai bencana, konflik dan perpecahan, sehingga bangsa kami dapat menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Berkati setiap pemimpin yang ada, berikanlah mereka hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik, serta berikan mereka hikmat dari Tuhan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada untuk setiap untuk kepentingan bangsa kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar di tengah-tengah ibadah kami, hamba Tuhan akan berdiri di hadapan kami untuk menyampaikan suara Tuhan melalui firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami untuk
mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu yang akan mengambil bagian dalam kehidupan kami akan lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kami, boleh menaikkan doa syafaat kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan siap untuk menjawab setiap doa-doa yang telah kami serukan ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan doa syafaat kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, dipersilahkan.
Mungkin masih ada.
Kita akan dilawat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Melisa PSTH. Saya persilakan kita untuk berdiri. Kita muji Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan melihat hati setiap kami. Datang berserah diri penuh, Roh Kudus menolong memampukan kami. Agar kami dikuatkan dengan hati yang terfokus, siap untuk mau mendengar, menerima, dan menghidupi firman-Mu. Urapan kuasa-Mu nyatakan penuhi hamba, pakai menjadi alat yang berkenan di tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita diizinkan ada menikmati persekutuan dengan Tuhan di pagi hari ini. Di saat kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu jemaat terkasih, itu berarti kita sedang persembahkan hidup kita. Dan kiranya hidup yang kita persembahkan ini menjadi persembahan yang Tuhan kenan. Sehingga ketika kita kembali keluar dari tempat ini, kita pulang dengan sukacita oleh karena
lawatan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mengajak kita untuk membuka firman Tuhan, kita akan lanjutkan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Pengampunan dan cara melakukannya. Di minggu pertama bulan Juli, minggu terakhir bulan Juni, kita sudah belajar pengampunan dan cara melakukannya berdasarkan Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mengisahkan seorang yang memiliki hutang yang terlalu besar, jumlahnya sangat banyak, yang sebenarnya kalau hitung-hitungan tidak akan mampu melunasinya. Karena jumlah hutang itu, kalaupun ia akan mengerjakannya untuk melunasinya, butuh waktu 136 tahun. Kalau kita berpikir secara manusia, mungkinkah Tuhan mengizinkan mencapai umur? Bisa saja. Tetapi betulkah dia akan bekerja sampai usia tua untuk dapat melunasi hutangnya? Dalam arti Bapak Ibu, hutang yang terlalu besar yang dimiliki oleh orang itu, kemudian dihapuskan oleh orang tempat ia berhutang. Tetapi orang yang berhutang sangat besar itu tidak melepaskan pengampunan untuk melunaskan orang yang berhutang kepadanya, dan hutangnya jauh lebih sedikit. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa karena orang yang berhutang banyak dibebaskan hutangnya, tapi ia tidak mampu membebaskan orang yang berhutang sedikit kepadanya, maka tuannya melemparkannya kepada algojo, suatu kehidupan yang rusak. Mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita tidak mampu memberikan pengampunan, Tuhan akan membawa kita kepada algojo iblis. Maka dengan demikian, ending kehidupan kita hanya satu, kebinasaan. Lalu di dalam Injil Lukas di sini, firman Tuhan mengajarkan kita kisah seorang anak bungsu yang meminta warisan kepada orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, jadi secara adat waktu itu sebenarnya ini kurang etika. Karena orang tuanya masih hidup, meminta warisan, lalu kemudian pergi dan ia menghabiskan uang dari hasil penjualan warisan itu di tempat yang jauh, berpisah dari orang tuanya. Ia berfoya-foya, lalu kemudian uang itu habis, ia jatuh miskin, ia lapar, lalu kemudian ia sadar dan ada dalam pemikirannya untuk memutuskan bahwa dia masih memiliki bapa, dan ia berupaya untuk kembali ke rumah bapaknya. Di sini kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang kita pelajari? Sang ayah tidak buat sebuah persyaratan bahwa nanti ketika anaknya pulang minta maaf baru dia maafkan. Ayahnya tidak menunggu supaya anaknya datang minta maaf lalu kemudian ia baru berdiri. Tetapi dikatakan dari firman Tuhan,
sesuatu yang di luar nalar. Dari jauh ia melihat ayahnya. Dari jauh ayahnya melihat dia, dan ayahnya kemudian berlari mendapatkannya, memeluknya, menciumnya, memberi dia cincin, memberi dia sepatu, dan bahkan ketika sampai di rumah berpesta, bersukacita karena anaknya itu pulang. Bapak Ibu, inilah pengampunan yang Tuhan ajarkan. Ketika manusiawi duniawi kita berpikir, nanti dia datang minta maaf baru saya maafkan. Kita buat persyaratan. Nanti kalau dia bicara duluan baru saya bicara. Itu konsep duniawi. Tapi konsep pengampunan yang Tuhan beri tidak seperti itu. Di dalam Injil Lukas 15, ayah kemudian mengambil inisiatif, melihat jauh anaknya yang sudah memiliki kesadaran, langsung memeluknya, mendekapnya, menciumnya, tidak menunggu bahwa dia duduk di situ, anaknya datang minta maaf baru dia maafkan. Itulah yang Tuhan perlihatkan kepada kita Bapak Ibu. Bahwa di saat kita masih berdosa, Tuhan tidak tunggu kita minta maaf, minta ampun baru Tuhan kerjakan pengampunan. Jelas sekali Injil menulis bahwa di saat kita masih berdosa, Yesus telah mengerjakan karya pengampunan itu di atas kayu salib. Tanpa kita datang dulu, Tuhan ampuni saya berdosa baru kemudian Tuhan bertindak. Tidak Bapak Ibu. Di saat kita berdosa, di saat kita masih bergelimang di dalam dosa, tidak bisa buat apa-apa, Allah mengasihi kita mengutus Yesus, dan Yesus mengerjakan pengampunan di atas kayu salib. Inilah yang diajarkan kepada kita. Sehingga pengampunan itu tidaklah kita lakukan ketika orang yang melukai kita, kita yang menjadi pihak korban, lalu orang yang menjadi pelaku datang meminta maaf, minta ampun, baru kita mengampuni. Tetapi yang Yesus ajarkan bahwa sekalipun orang yang menyakiti kita tidak minta maaf, kita harus mengampuni dia. Sebelum ia minta ampun, minta maaf, kita harus mengampuni dia. Karena di saat kita masih berdosa, Tuhan sudah mengerjakan karya pengampunan itu. Itulah dasarnya. Mengapa kita harus seperti itu? Ya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran penting dari firman Tuhan ini, bahwa ketika kita melakukannya, jangan melakukan dengan setengah-setengah, separuh hati. Karena Allah mengampuni kita dengan segenap hati. Allah mengerjakan karya pengampunan tidak seperdua, tidak setengah, tapi tuntas, sempurna adanya. Jadi Allah melakukannya bukan karena kewajibannya bagi kita. Allah melakukannya karena ekspresi kasihnya kepada kita. Wujud kasihnya. Mengapa Bapak Ibu? Karena kesalahan terbesar yang kita lakukan yaitu dosa, tidak mampu kita mau selesaikan. Tidak bisa kita bayar. Dengan cara apapun yang kita lakukan, tidak ada yang sama dengan standarnya Allah. Itulah sebabnya Allah yang buat inisiatif. Di saat kita masih berdosa, dikerjakan karya pengampunan itu. Bahwa orang-orang yang mengenal Yesus, yang percaya Yesus, dosanya diampuni. Tetapi tidak serta-merta langsung dosanya diampuni. Karena firman Tuhan mengajarkan, jikalau kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga mengampuni. Ketika engkau tidak mampu mengampuni orang lain, maka Bapamu tidak mengampuni. Jadi intinya, orang yang benar-benar menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena ia sadar bahwa dosanya sudah diampuni, maka pasti ia mengampuni orang lain. Itulah sebabnya ia juga pasti diselamatkan. Kebenaran penting, Allah mengampuni kita dengan segenap hati. Lalu kemudian pengampunan yang Allah kerjakan memperbaharui identitas kita. Kita bukan lagi budak dosa. Kita tidak akan memperhamba diri kita untuk melakukan dosa. Jadi ketika lebih mudah dalam hidup kita melakukan dosa, itu berarti kita masih menjadi hamba dosa.
Ingat bahwa di saat kita percaya Yesus, identitas kita dibaharui. Kita harus memerangi untuk mengikuti keinginan dosa di dalam diri kita. Lalu kemudian, kebenaran pentingnya bahwa ketika kita menolak mengampuni, kita akan hilang di hadapan Tuhan. Ketika kita menolak mengampuni, maka inilah yang memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan, ini hal yang sering kita tidak mengerti. Kadang kita kurang memahami, dan bahkan kita mendengar tapi hati sulit untuk menerima. Ada orang mengatakan dia percaya Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengikuti ibadah, dia bisa aktif pelayanan, tapi tidak menghakimi. Ada orang-orang Kristen seperti itu, tetapi dalam hatinya penuh keterlukaan, penuh sakit hati, penuh kebencian, penuh kekecewaan. Manusia tidak dapat melihat isi hati, tapi Tuhan yang mengenal. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jangan sampai kita hidup berpura-pura di dalam kekristenan kita. Kita kelihatan baik di luar, kelihatan rohani, tetapi ternyata kita adalah orang yang menjadi penyimpan dan menjadi korban yang belum dibereskan. Kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan pengampunan itu. Mungkin ketika orang menyakiti, kapasitasnya hanya kecil-kecil, sakit hatinya hanya sedikit-sedikit, mudah untuk mengampuni karena tidak terlalu sakit hati. Tetapi ketika yang terjadi sudah besti sekali, tetapi lalu kemudian tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan ia dihianati. Ada sebuah gambar kuda yang hilang kakinya satu, terpotong kakinya satu. Bayangkan saja ya. Lalu kemudian harimau datang membawakan tongkat. Harimau yang pertama menolong, tetapi ternyata yang membuat dia kehilangan kaki adalah harimau. Kuda ini kehilangan kakinya. Yang datang membawakan tongkat adalah harimau. Tetapi sebenarnya yang membuat dia kehilangan kaki adalah harimau. Bisa memahami? Kelihatan baik, besti sekali, dipercaya sekali, pura-pura menolong padahal dia pelaku kejahatan. Musuh dalam selimut, baik-baik di depan tapi ternyata dia menikam dari belakang. Kadang orang-orang yang mengalami hal seperti itu, na kuah mau makada, nang tak liu mau gana liu mau to. Pokoknya cukup. Bahkan ada orang yang ketika mengalami hal seperti itu, mau menyebut namanya sudah tidak mau. Ada orang yang ketika diperlakukan seperti ini, sudah menganggap teman, sahabat, tapi ternyata menusuk dari belakang, mencelakakan. Baru melihatnya, ya bahasa Toraja, bahasa Gandang Batu, kebulubang metuatenan tiroy. Benar-benar sudah tidak ada rasa sukacita melihat orang itu. Ya. Pokoknya kalau melihatnya sudah geregetan, sudah langsung marah, ekspresinya pokoknya tidak tenang, tidak senang. Semoga ketika pernah kita mengalami hal yang demikian, tidak ada yang demikian. Bapak Ibu, orang yang memperlakukan kita demikian, terlalu sakit karena kita anggap bahwa dia yang mengerti keadaan kita. Kita harapkan dia yang menolong kita, dia mengasihi kita, tapi diam-diam kok dari belakang dia yang menghancurkan kehidupan kita. Mampukah kita untuk kemudian mengasihi dia, merangkul dia, memeluk dia, lalu mencium dia menurut kata firman Tuhan? Karena terlalu sakit hatinya kita, terlalu terluka hati kita karena perlakuannya.
Apakah tidak akan mungkin kita kemudian bisa berdamai lagi dengan dia? Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana supaya pengampunan itu terjadi? Mungkin kita katakan iya. Sambil berlalunya waktu, iya, biarkan saja dia melakukan. Saya sudah stop hubungan dengan dia. Saya sudah tidak mau ketemu dengan dia. Iya. Dia jalani hidupnya, saya juga jalani. Pertanyaannya Bapak Ibu, benar kita melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat demikian kepada kita? Mungkin di bibir kita katakan, iya, saya baik, tapi biarlah dia di sana, terserah dia. Mau diajak saya untuk bicara, ya sudah, cukup. Atau mungkin mau diajak untuk melakukan sesuatu, cukup. Berat Bapak Ibu, memang berat. Melakukan pengampunan tidak mudah. Tidak mudah. Ketika hati kita sangat kecewa, terluka, lalu kemudian hari ini juga kita mau katakan iya, saya mengampuni dia. Tidak akan instan terjadi. Tidak. Caranya bagaimana? Karena pengampunan itu butuh proses Bapak Ibu. Butuh waktu. Dan yang harus kita lakukan, karena itu meliputi aspek kehidupan kita secara umum, secara utuh. Bukan hanya di bibir kita, tapi dari pikiran kita, mulut kita, hati kita, tingkah laku. Itu butuh melibatkan semua aspek kehidupan kita. Jangan hanya bibir yang mengatakan iya, saya ampuni, biarkan dia berjalan sendiri, tapi hati di dalam, biar saya tidak ketemu sampai mati. Kan? Itu bukan pengampunan Bapak Ibu. Dan memang itu manusiawi kita. Nah inilah yang Tuhan ajarkan. Bagaimana caranya? Memang tidak instan, tidak mudah, tapi butuh waktu. Dan itu butuh proses. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menyakiti orang lain, ketika orang lain menyakiti kita, maka yang kita lakukan harus sadar dan mengakui luka itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita pernah membuat orang lain terluka, kita akui. Karena pada umumnya manusia selalu ingin membenarkan diri. Kelihatan salah, memang sudah salah, masih berdebat dan masih berapologet membenarkan diri. Itu sifat manusia. Tapi firman Tuhan datang mengajarkan kita. Apalagi ketika kita menjadi korban, orang yang dilukai, orang yang terluka, maka Bapak Ibu sadari, akui luka itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hati saya terluka dengan sikapnya. Hati saya kecewa dengan sikapnya. Benar saya sakit hati melihat dia dan saya marah kepada dia. Jujur Bapak Ibu, akui di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura. Harus jujur. Karena apa? Ketika kita datang menyadari dan mengakui luka yang ada di dalam hati kita dengan jujur, maka disitulah titik awal Tuhan bekerja melakukan pemulihan dalam diri kita. Kapan kita tidak jujur, jangan pernah berharap akan terjadi pemulihan. Nah kita melihat sekarang, banyak rumah tangga Kristen yang sekarang berada di pintu-pintu keretakan. Karena apa? Suami, istri, sebenarnya ada hal yang di dalam kehidupan keluarga itu terjadi dan itu menyimpan rasa tidak enak di dalam diri, tapi itu dianggap biasa-biasa saja, didiamkan, dianggap sepele. Ketika rasa hati yang terluka kekecewaan itu tersimpan lama sampai kepada kecemasan yang berlebihan, hasilnya fatal. Tuhan ajarkan kepada kita, akui kepada Tuhan. Akui kepada Tuhan. Saya memang sakit hati Tuhan. Jangan pura-pura kelihatan tegar sebagai seorang yang rohani. Tetapi sebenarnya sangat terluka batinnya. Yesus ketika ia menghadapi kasus kematian Lazarus, ketika berada di rumah Maria dan Marta, Yesus memang benar-benar tidak pura-pura. Dia akui kalau memang dia sedih. Dan di dalam Lukas 11 ayat 35, Yesus menangis. Yesus tidak pura-pura. Ia memperlihatkan, diakui apa yang terjadi di dalam dirinya.
Bapak Ibu mengakui luka di hadapan Tuhan dengan jujur. Sekali lagi pahami, itulah titik awal di mana akan terjadi pemulihan. Sehingga ketika kita mengakui, kita sadar bahwa saya terluka dengan orang itu, saya kecewa dengan orang itu. Bagaimana cara untuk kita melepaskan pengampunan total kepadanya? Sekarang itu kita butuh mentor-mentor rohani. Ada konseling-konseling, siapa hamba-hamba Tuhan yang kita anggap dia adalah mentor kita. Iya, jadi kita butuh konseling, butuh bimbingan. Dan banyak orang yang terlalu anti dengan kata bimbingan. Iya, banyak orang-orang Kristen anti dengan bimbingan. Karena apa? Sudah merasa rohani, sudah merasa tahu, sehingga ya apalagi kalau sudah merasa dewasa, masa mau dibimbing seperti itu. Ini untuk melepaskan pengampunan kita butuh mentor-mentor rohani. Saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, saya butuh mentor rohani hamba Tuhan. Saya butuh. Dan saya lakukan. Kami berdoa berpuasa bersama-sama. Didoakan, dikuatkan. Bagaimana? Karena ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita katakan kita dekat dengan Tuhan di dalam setiap doa kita, aktif dalam ibadah kita, tapi ada titik-titik jenuh dalam diri kita. Ada titik-titik lemah di dalam diri kita. Jadi butuh konseling. Cari siapa hamba Tuhan yang kita percaya bisa membimbing kita, mengarahkan kita, lalu kemudian berproses, berjalan bersama dengan waktu. Itu butuh berapa waktu? Dalam pengalaman itu ya paling kurang 3 bulan untuk bimbingan. Orang akan dibimbing, dikonseling sehingga benar-benar mengeluarkan dengan jujur semua yang ada di hatinya. Sekali lagi, dengan terbuka dan jujur, disitulah Tuhan hadir mulai bekerja. Kemudian yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa melepaskan pengampunan itu? Pahami arti pengampunan yang benar. Sekali lagi, pahami arti pengampunan yang benar. Tuhan mengampuni kita dengan tuntas, dengan sempurna Bapak Ibu. Dengan total, bukan separuh, bukan seperdua, bukan seperempat. Ya, sehingga ketika kita mengampuni, jangan hanya seakan-akan melupakan peristiwa yang terjadi. Seakan-akan melupakan. Tetapi ketika kita mau melakukan pengampunan, ingat seberapa besar pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Kalau kita sudah mengakui bahwa dosa kita telah diampuni secara sempurna, maka kita memahami sebesar itu pengampunan yang sudah kita terima. Dengan demikian sebesar itu juga pengampunan yang kita bisa salurkan kepada orang lain. Jangan terima banyak dari Tuhan baru hanya mau salurkan sedikit. Itu tidak imbang. Karena Tuhan mengajarkan, Tuhan mengampuni kita dengan sempurna, kita melakukannya juga harus dengan sempurna. Artinya pengampunan total, benar-benar bersih, benar-benar selesai. Jangan masih ada sedikit yang disisakan. Mazmur 147 ayat 3. Tuhan menyembuhkan yang patah, bukan hanya menyembuhkan, setelah itu ditinggalkan, tapi kemudian dilanjutkan, dibalut, jadi memang sempurna. Dibalut yang luka. Kita perlu mengampuni. Karena apa? Yang ketiga, pengampunan yang kita terima dari Tuhan, itulah dasar sehingga kita harus melakukannya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita diperintahkan, pertama Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita datang mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia mengampuni dosa kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, mengapa kita tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Mengapa kita tidak mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati kita? Karena di saat kita memberikan pengampunan kepada orang yang melukai hati kita, itu berarti kita meresponi kasih karunia Tuhan dengan baik dan benar yang telah kita terima. Jadi logikanya bahwa ketika kita tidak mampu untuk mengampuni, kita belum meresponi dengan baik kasih karunia Tuhan itu. Iya. Kita belum mampu meresponi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu coba berpikir, kalau kita tidak tersakiti, bagaimana kita bisa mengampuni? Kan tidak.
Tidak ada yang diampuni karena tidak ada yang menyakiti. Jadi Bapak Ibu, ketika ada hal-hal yang tidak enak terjadi dalam diri kita, dalam persekutuan kita, ada kata-kata yang menyinggung dari sesama anggota jemaat, ada perlakuan yang tidak baik, bersyukurlah karena semakin banyak kita tersakiti Bapak Ibu, semakin banyak hal-hal yang melukai hati kita Bapak Ibu. Sebenarnya disitulah kita membuktikan bagaimana sejauh apa respon kita pada kasih karunia Tuhan. Sehingga semakin banyak kita tersakiti, harusnya semakin banyak pula kasih karunia itu kita bagikan kepada orang lain. Boleh dikualim pagar itu metau kita enak patumbaki. Tapi justru orang yang menyakiti kita, orang yang menyakiti kita, semakin kita balaskan kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Itulah kekristenan yang sejati. Itulah kehidupan umat Tuhan yang sebenarnya. Hamba di dalam Matius 18, ia sudah ditebus hutangnya, tapi ia tidak mampu untuk menghapuskan orang yang berhutang kepadanya. Kita berhutang banyak kepada Allah dan tidak bisa kita bayar, tapi Allah sudah bayar dengan darah yang mahal. Inilah yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, inilah yang perlu terus terngiang-ngiang di dalam diri kita. Begitu besarnya pengampunan yang Allah telah berikan kepada kita, maka itu yang membantu kita supaya kita dapat memberikan pengampunan kepada siapapun yang pernah membuat kita merasa tidak enak. Ya. Dosa kita jauh lebih besar kita lakukan kepada Allah. Dan dosa itu tidak bisa kita selesaikan kepada Allah. Tidak bisa kita bayar. Dibanding dengan perlakuan orang yang terlalu membuat hati kita sakit, kecewa dan terluka. Dosa kita jauh lebih besar Bapak Ibu. Dan dosa itu Allah telah ampuni. Masa orang yang melakukan hal yang membuat kita kecewa, apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan itu sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding yang kita lakukan kepada Allah. Dasar itu ketika kita mengerti, pasti kita akan mudah untuk melakukan pengampunan. Pasti mudah untuk kita memberi pengampunan. Bapak Ibu jemaat terkasih, adakah kita yang hadir pada hari ini di tempat ini, yang di dalam hati kita masih ada hal-hal yang tersimpan yang membuat kita sakit hati? Adakah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan saat ini, yang di dalam hatinya ada hal-hal yang membuat terluka? Saya tidak meminta untuk saya tahu Bapak Ibu, tapi saya menyampaikan, Tuhan datang. Tundukkan kepala, ketika itu ada. Tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita topengkan di hadapan Tuhan. Untuk kelihatan baik di mata manusia, Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Tuhan kenal jalan pemikiran kita. Bapak Ibu, ketika ada di antara kita, mungkin karena perkataan, karena sikap sesama anggota, ataupun dari hamba Tuhan, membuat hati kita mungkin kecewa, membuat hati kita terluka, atau mungkin dari orang-orang lain yang kita anggap sahabat lalu kemudian melukai hati kita dengan perbuatan mereka. Kita kecewa, kita marah, bahkan mungkin kita mendendam. Tuhan datang kepada kita. Ingat, seberapa besar pengampunan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara terima? Benarkah Bapak Ibu telah menikmati pengampunan yang Tuhan berikan? Kalau Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa benar-benar Tuhan mengampuni, maka ketika kembali dari tempat ini, tidak akan ada sakit hati lagi itu. Akui di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan tadi, akui dengan jujur. Lalu pahami bahwa Tuhan yang sudah mengampuni kita, maka kita pasti akan mengasihi orang yang melukai hati kita. Kita tidak akan marah lagi, tapi kita akan memberikan belas kasihan kepadanya. Yang keempat, ambil pilihan untuk melepaskan hak balas dendam. Ambil pilihan untuk lepaskan
hak balas dendam. Jadi mengampuni itu bukan perasaan Bapak Ibu, tapi mengampuni itu adalah soal pilihan dan keputusan, bukan perasaan. Jangan mengampuni karena perasaan, tapi mengampuni benar-benar itu keputusan yang Bapak Ibu ambil dari diri sendiri. Keputusan. Iya. Ketika seseorang yang emosinya belum pulih sepenuhnya, tetapi ia memilih untuk mengampuni, itu berarti bahwa ia mengambil pilihan untuk melepaskan hak balas dendam. Ia tahu bahwa balas dendam itu bukan haknya, tapi itu hak Tuhan sepenuhnya. Ada seorang orang tua pernah datang kepada saya. Dia sangat tersakiti. Lalu kemudian dia katakan begini, "Bu Pendeta, saya berdoa, orang yang menyakiti saya doakan, saya bilang, Tuhan hukum dia dan buat dia menderita." Dia doakan supaya Tuhan balas dendam. Saya katakan, itu doa yang tidak benar. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita doakan bukan supaya mereka dikutuk, dihukum, tapi doakan supaya mereka diberkati. Jadi Bapak Ibu pahami begini, ya na dentong pak dik penanta, na pogawi kita nia gauta, dia memperlakukan kita sesuatu yang tidak kita lakukan, bersyukurlah, doakan dia supaya dia diberkati. Karena apa? Ketika kita mampu melakukan, sesungguhnya Bapak Ibu tanpa sadar, kita itu memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga orang-orang yang sadar tentang pengampunan, nakoya, kupodalle, kedentau, umpak dikina. Bisa memahami itu? Menjadi sebuah berkat bagi saya ketika orang menghina saya. Inilah yang harus ada dalam pikiran kita sehingga hak balas dendam tidak ada di dalam kehidupan kita. Kemudian, sekali lagi, doakan mereka yang pernah menyakiti kita. Jujur Bapak Ibu, saya terluka, saya pernah kecewa. Bapak Ibu bagaimana? Pernah mendoakan, menyebut nama orang yang menyakiti itu? Mendoakan mereka bukan supaya mereka sakit, bukan supaya usaha mereka gagal, tetapi doakan supaya mereka diberkati Tuhan. Itu saja. Doakan supaya mereka diberkati Tuhan. Dan cara Tuhan memberkati itu urusannya Tuhan. Apakah Tuhan mau datangkan teguran untuk mereka? Itu urusannya Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara. Kita hanya berdoa. Doakan Tuhan memberkati mereka. Mungkin Tuhan berikan sebuah masalah supaya di situ orang itu bisa sadar. Itu cara Tuhan. Bagian kita doakan orang yang menyakiti kita. Jadi akui dengan jujur ketika kita terluka, ada dendam, ada sakit hati atau marah. Lalu kemudian pahami pengampunan yang benar. Ingat pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Seberapa besar pengampunan yang Tuhan berikan? Sejauh timur dari barat. Tuhan membuang dosa kita. Tuhan tidak simpan di tengah, tapi benar-benar dari ujung ke ujung. Bapak Ibu, itulah pengampunan yang Tuhan beri. Sebesar itu pengampunan yang kita terima, maka lepaskan pengampunan itu. Ambil tindakan, ambil pilihan, jangan balas dendam. Doakan orang itu. Bapak Ibu sudah sampai pada tahap mana yang Bapak Ibu lakukan? Atau mungkin selama ini berpikir, iya saya sakit hati, saya ampuni, tapi memang kalau saya lihat, aduh muncul lagi ini sakit hati. Inilah cara-cara untuk melakukan pengampunan itu. Cara yang Tuhan berikan untuk menolong kita. Ya. Lalu kemudian cari pemulihan relasi. Kalau benar kita mengampuni seseorang, kita tidak akan pernah menghindar ketika akan bertemu. Ketika orang katakan, iya saya sudah mengampuni, tapi baru melihat begitu dari sana, oh sepang sengak. Atau mungkin akan bertatapan, berhadapan, langsung mengalihkan pandangan. Itu belum mampu memberikan pengampunan, belum. Karena harus cari pemulihan relasi. Buka diri untuk mau kemudian bangun relasi kembali. Memang itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Itu yang Tuhan ajarkan. Ketika ada kesempatan bertemu, menyapa. Ada juga yang katakan, iya ya dari sana. Kalau dia bicara, pokoknya pasang juga badan. Kalau dia bicara, ya saya bicara. Kalau tidak, tidak. Pengampunannya belum tuntas. Bangun relasi, cari pemulihan relasi. Ya, Tuhan ajarkan untuk kita melakukan seperti itu. Seorang ayah dalam perumpamaan anak yang hilang mengajarkan kita terbuka untuk perdamaian. Dari jauh dia sudah kemudian memeluk. Dia tidak katakan, coba aku lihat ya, kalau dia datang nanti mau apain anak ini. Kan ayahnya tidak begitu.
tapi dari jauh ia datang memeluknya. Itu yang harus kita lakukan. Lalu kemudian yang terakhir, andalkan kekuatan Roh Kudus. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Kita bisa melepaskan pengampunan hanya dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita datang dekat kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, meminta Tuhan berikan saya kemampuan untuk melepaskan pengampunan bagi orang itu, Tuhan pasti sanggup. Kita dimampukan. Relasi yang baik, firman Tuhan katakan, ketika kamu mengaku bahwa engkau adalah anakku, engkau melakukan perintah-perintahku, maka engkaulah yang menjadi pewaris kerajaanku. Mari kita tanya setiap pribadi kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita katakan kita mengikut Kristus, kita rajin pelayanan, tapi ternyata bagian ini ada bercokol di dalam diri kita, tidak beres di dalam diri kita, sia-sia adanya semua yang kita lakukan. Firman Tuhan pun ini datang menguatkan, bukan Bapak Ibu, saya juga. Karena kita sekarang berjuang untuk hidup kudus, Bapak Ibu. Kerjakan keselamatan itu benar-benar kita ditemui kudus. Kudus itu bagaimana supaya di dalam hati kita tidak ada rasa terluka, tidak ada kecewa, tidak ada marah. Bayangkan ketika Tuhan datang yang kita tidak tahu kapan ia datang, memanggil kita, kita masih dendam dengan orang. Apakah kita akan selamat? Apakah kita akan benar bersama di dalam kerajaan kekekalan dengan Tuhan? Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Orang yang tidak diampuni tidak bisa masuk di sorga. Sekarang Bapak Ibu, mari kita tanya setiap diri kita. Katakan kepada diri kita, Tuhan yang sudah mengampuni saya percaya Tuhan memampukan dalam pimpinan Roh Kudus. Mudah bagi saya untuk menyalurkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan saya terima. Melepaskan pengampunan kepada siapapun. Sehingga harapan Tuhan kita jemaat Tuhan. Kita jemaat Tuhan di tempat ini. Lasi yang karan meloki. Lasi maya-maya ki. Kita jemaat Tuhan di tempat ini. Si pakaboro. Itu yang Tuhan mau. Jangan ada gap di antara kita. Jangan ada hati yang kemudian satu di antara yang lain tidak damai. Ingat bahwa ketika Tuhan datang, kiranya kita ditemui hati kita kudus di hadapan Tuhan. Apa gunanya kita ke gereja? Apa gunanya kita mau melakukan pelayanan ketika hidup ini tidak ditemukan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan? Inilah cara bahwa ketika kita sudah diampuni, kita melepaskan pengampunan, kita jalani hidup ini benar, kapanpun Tuhan datang, Bapak Ibu, di saat bekerja, duduk atau tidur, Tuhan panggil, kita ada bersama dengan Kristus. Tak lama susah, sehingga ke depan persekutuan kita akan semakin maju. Kita bergandeng tangan, kita sehati sepikir. Memang akan ada mis komunikasi, tetap akan ada. Tapi di dalam semuanya itu kita saling belajar, tetap saling merangkul, dan kuncinya, jangan simpan dendam tapi lepaskan pengampunan. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Mari kita berdiri. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bicara dengan diri kita sendiri. Bicara dengan Tuhan Bapak Ibu. Jujur di hadapan Tuhan. Adakah pemulihan Tuhan kerjakan di setiap hati kita? Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Rasakan Bapak Ibu, seberapa besar pengampunan Tuhan.
telah menyelimuti kehidupan Bapak Ibu, yang telah menguasai hati Bapak Ibu. Jujurlah di hadapan Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan. Hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Renungkan betapa besarnya pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Mari berkata kepada setiap diri kita, seberapa besarkah pengampunan itu telah kita miliki? Di dalam persekutuan kita Bapak Ibu, selaku hamba Tuhan, penatua diaken, jemaat, ada tindakan, ada perbuatan, ada kata-kata yang menyinggung satu di antara yang lain waktu yang lalu. Ketika hal itu menjadi sebuah kekuatan yang menggerogoti kehidupan beriman sehingga tersimpan ada luka di hati kita. Ada marah, ada kekecewaan, ada sakit hati. Bahkan ketika ada kesempatan berpikir untuk membalas dendam, Tuhan datang berbisik di setiap kita. Jemaatku, Tuhan berkata, jujurlah di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ketika terluka Bapak Ibu, ketika sakit hati, ketika kecewa, dengan perkataan hamba Tuhan, dengan perkataan penatua diaken, dengan sikap sesama anggota, akui di hadapan Tuhan Bapak Ibu, jujur di hadapan Tuhan. Di saat kita buka hati dan mengaku, disitulah titik awal Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dan ketika Bapak Ibu jujur mengakui, itu adalah sebuah air mata yang Bapak Ibu taruh di kirbat Tuhan. Itu kehidupan di mana Bapak Ibu Saudara benar datang membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Sehingga Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam menjalani kehidupan kita diajarkan firman Tuhan, lepaskan pengampunan. Tuhan sudah mengampuni kita. Minta pimpinan roh Tuhan meneguhkan kita, sehingga setiap sakit hati akan kita lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekecewaan hati yang terluka, kebencian dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bersehati, bergandeng tangan, saling merangkul, saling melengkapi, saling mengasihi. Rencana untuk kita mengadakan syukur tahunan. Hidup kita yang kita persembahkan akan menjadi korban syukur. Yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bimbinglah kami umat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Jemaat Samarinda, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dipulihkan Tuhan, jemaat yang ditemui oleh Tuhan. Seperti jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Dipuji oleh Tuhan. Untuk kelak akan menikmati kebahagiaan berdiri bersama-sama dengan Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Meminta pimpinan Roh Kudus berkati kami jemaat-Mu dapat menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kepada hamba Tuhan, Tuhan terus memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kita akan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu Diaken Enan dan Ibu Dewi Yanti, Bapak Penatua Alberton, Bapak Jono Lomalo, Bapak Penatua Yusuf Liling, dan Bapak Susilo. Kepada yang bertugas disilahkan dan kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini. Malah pialamu seperti janji Tuhan, dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Walau pialamu kosong dari Samaria, suci dengan darahnya, datang dengan kerendahan keperluan yang besar, kudus hadiratnya, dipenuhi hari ini di hati. Gembala pialamu seperti janji Tuhan, penuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Seperti jorom yang mengalir alirannya selalu, demikian memenuhi hati dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hati, gembala pialamu seperti janji Tuhan, hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang begitu besar mengasihi seluruh kehidupan umat Tuhan, yang begitu mengasihi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, kami boleh menikmati hadirat-Mu, menaikkan puji-pujian kami kepadamu, firman-Mu, boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Begitu indah, dan kami sadar bahwa begitu banyak kekecewaan yang kami alami, tapi kami punya Allah yang luar biasa yang telah mengasihi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk datang kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap apa yang menjadi penderitaan kami. Dan ketika kami mengerti, kami datang kepada Tuhan, kami akan mengerti apa arti sebuah pengampunan dalam kehidupan kami. Karena begitu besar kasih Allah telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. Begitupun kami Tuhan, mampukan kami sebagai umat-umat-Mu untuk mampu mengampuni sesama kami. Karena ketika kami mampu untuk mengampuni sesama kami, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga pun akan mengampuni kami. Mampukan kami sebagai setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini untuk terus hidup rukun hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, bahkan terus meminta tuntunan Roh Kudus
untuk memimpin kehidupan kami, agar kami terus hidup layak di hadapan Tuhan. Mampukan hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan, terus pakai menjadi alat Tuhan untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh memberikan korban syukur kami melalui persembahan kami pada saat ini. Tuhan memberkati persembahan yang kami telah berikan, boleh dipakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberi apa yang masih ada pada kami terus pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap umat Tuhan yang telah mengangkat pelayanan. Tuhan kembalikan kekuatan, terus pakai menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kelanjutan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mempersembahkan korban syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pujian kita, sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan pujian kita, ku beri kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Perbuatan-Mu yang ajaib nyata di hidup kami, yang telah memberi kepada kami karya pengampunan. Tuntun kami umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di Samarinda,
berjuang untuk hidup agar kami boleh seperti jemaat Smyrna dan Philadelphia yang Tuhan temui bahkan Tuhan puji. Kami rindu Tuhan waktu hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kami menikmati kasih karunia itu dan kami menjadi penyalur kasih karunia. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dalam keseharianmu. Lakukanlah firman Tuhan. Dengan demikian arahkan hatimu menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh majelis yang bertugas. Disilahkan. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudari-saudariku yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Nggih, selamat datang. Tuhan memberkati. Ada di antara kita? Oh, tidak ada. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa penyampaian dari majelis gereja untuk kita. Yang pertama, untuk ibadah kita pada minggu yang akan datang ini. Yang pertama ibadah PKM hari ini ya, setelah ibadah pada pukul 12 nanti di tempat ini. Kemudian yang kedua, tanggal hari Selasa tanggal 14 bulan Juli ini ada ibadah rumah tangga dirangkaikan dengan ibadah rumah tangga PKP dan PKW di tempat keluarga Bapak Joni Gulu dengan alamat Jalan Harum Nafci, Perum, Samarinda Hill, Bintaro, Blok A84. Jadi sekali lagi, hari Selasa nanti ada ibadah ya, rumah tangga PKP dan PKW di tempat keluarga Bapak Joni Gulu. Kemudian ibadah tersebut dimulai pada pukul 18.30. Kamis 16 Juli ibadah rumah tangga akan dilaksanakan di keluarga Bapak Pendeta Yerhamel Bulung. Sama jamnya pukul 18.30 kita mulai. Kemudian hari Jumat ibadah berjalan seperti biasa, baik untuk ibadah doa sekolah minggu maupun ibadah dewasa. Kemudian yang kelima, Sabtu 18 Juli akan ada ibadah syukuran ya, pastori yang akan dilaksanakan di tempat ini, akan dimulai pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Nanti barangkali sekretaris kita akan menyampaikan untuk ini. Kemudian pada hari Minggu juga berjalan seperti biasa.
Untuk selanjutnya ada penyampaian bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa di tengah-tengah kita